Jadi sudah kita pahami ya, kita rasakan, kita kita mengerti, kita masuk ke ranah sebuah pemikiran yang sangat dalam sekali, yang membutuhkan energi yang besar untuk selalu berpikir dan membuka pemikiran kita. Tidak ada tentang bukti adanya Tuhan dengan tidak ada tentang bukti adanya benda itu tidak sama. Ketika kita katakan tidak ada bukti adanya motor, berarti tidak ada pembuat motor, itu betul. Ketika kita menyatakan tidak ada bukti, tidak ada tempe, berarti tidak ada bukti adanya pembuat tempe, itu betul. Tidak ada permen, berarti tidak ada bukti adanya pembuat permen, itu betul. Nah, itu kan bahasa yang tidak merupakan sebuah kajian, tapi level rendah. Jadi sebuah kajian itu kan mengkaji, tidak berhenti. Maka mengkaji bukti adanya Tuhan itu juga harus sungguh-sungguh. Yang tadi kita katakan itu harus konsisten. Kalau kita bertanya tentang keberadaan Tuhan melalui bukti-bukti alam semesta ini, ya kita konsisten dengan pertanyaan level yang sudah kita sampaikan. Kita harus bertanya, tetapi ada pertanggungjawaban dari pertanyaan kita. Kita harus menyatakan, tetapi ada pertanggungjawaban dari pernyataan kita. Jangan sembarang menyatakan itu tidak ada bukti berarti Tuhan tidak ada. Itu kan kalimat sembarang, itu bukan level seorang filsuf, dan dia tidak masuk dalam ranah pembahasan filsafat kalau seperti itu. Yang artinya apa? Dia sudah menegaskan sesuatu yang belum final. Kenapa belum final? Karena ketika dijawab Tuhan tidak ada buktinya, tidak ada bukti ya, itu kan masih dipertanyakan lagi. Terus apa artinya bukti itu? Apa artinya tiada itu? Jadi ketika ada pertanyaan atau Anda menanyakan bukti adanya Tuhan adalah alam semesta, kemudian Anda menyangkal dan membantah karena alam semesta bisa hancur maupun belum ada, itu artinya Anda sudah bertanya ke dalam hal-hal yang level tinggi, maka jawabannya pun level tinggi. Dan Anda harus konsisten, kita harus konsisten kalau sudah berani menyangkal bahwa alam semesta ini adalah fana, kemudian tidak mungkin Tuhan itu ada. Kenapa? Karena alam ini buktinya Tuhan ada itu akan hancur. Itu sudah level tinggi pemikiran itu. Jadi harus bertanggung jawab terhadap pemikiran kita sendiri. Jangan asal berpikir, jangan asal memikirkan, jangan asal berpikir. Dan ini pertanggungjawaban seorang filsuf, seorang yang berfilsafat itu di sini. Filsafat itu harus ada tanggung jawab, harus ada tanggung jawab dari pemikiran sendiri, karena itu adalah aset. Jadi ketika Anda bertanya dalam kajian filsafat, itu ada pertanggungjawaban dari pertanyaan tersebut. Saya ulangi lagi, ketika kita bicara tentang hal-hal terkait kefilsafatan, itu ada pertanggungjawaban yang harus kita pegang. Ada tanggung jawab mutlak harus kita pegang terhadap ilmu pengetahuan sendiri. Jadi dunia pemikiran itu kan ada tanggung jawabnya, dan asal berpikir itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dunia berpikir itu ada tanggung jawab kita sebagai yang berpikir. Nah, ketika dijawab Tuhan tidak ada, itu bukan tidak ada seperti tidak adanya benda-benda. Jadi, mari kita kita selalu bertanya ya, dan selamat berfilsafat sekali lagi, supaya kita bisa lebih luas tentang mencari kebenaran, rasa mempertanyakan
eksistensi Tuhan itu juga sebagai bagian dari pemberontakan pemikiran. Kenapa disebut pemberontakan? Karena akan berhadapan dengan jutaan, bahkan ratusan juta, mungkin miliaran orang yang mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu, maka pemikiran yang mempertanyakan tentang Tuhan ini harus menjaga etika kemanusiaan. Jadi etika kemanusiaan harus dijaga karena pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat berat dan besar bagi nilai kemanusiaan. Memikirkan tentang Tuhan ada atau tidak dikarenakan mungkin bukti yang dipertanyakan bukan hanya termasuk level tinggi, tetapi levelnya luas, berdampak pada kehidupan umat manusia. Jadi tidak sebatas hanya level tinggi, tetapi juga berdampak bagi kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Oleh karena itu, maka sebelum kita bertanya, seharusnya kita itu sudah mengalami berbagai macam peristiwa dan momentum kehidupan yang bukan hanya hitungan hari, bulan, tapi bertahun-tahun, berpuluh tahun dia merenung, dia bertanya, kemudian membaca berbagai referensi, melihat dan menyaksikan berbagai macam peristiwa, kemudian mempertemukan dengan konsep secara teori-teori tentang ketuhanan dan sebagainya. Kemudian dia baru membuat pertanyaan, apakah bukti adanya Tuhan? Nah, itu baru bertanya setelah lama berenang dalam lautan kehidupan ini. Anda tidak cukup, kita pun juga tidak cukup bertanya tentang eksistensi Tuhan hanya dengan bertanya, apalagi cuma ikut-ikutan orang lain bertanya, kita bertanya dengan pertanyaan yang meskipun mungkin seakan-akan sungguh-sungguh, tapi karena dirinya tidak punya pengalaman hidup, ini akan sangat berbahaya. Kan tentu karena pengalaman itu adalah guru kita dalam berfilsafat. Tidak cukup dengan baca buku, tidak cukup dengan bersembang dengan teman-teman, tidak cukup dengan bercanda dengan ini itu, tidak cukup dengan berbicara dengan para ahli filsuf, tapi harus pengalaman lebih dahulu. Karena pengalaman hidup itulah guru yang terbaik dalam berfilsafat. Bolehlah kita bersekolah tinggi, mungkin sampai strata doktor atau bagaimana, itu tidak masalah. Justru itu makin bagus. Kenapa? Mendukung dalam menambah wawasan kita sebagai bahan-bahan dalam berpikir filosofis. Jangan sampai kita bertanya tentang bukti adanya Tuhan, kita kosong dari pengalaman, atau kita kosong dari referensi, maupun kita kosong dari pergulatan dan pergaulan dengan manusia lain. Ini akan tidak membawa apa-apa, kecuali dia akan sampai kepada titik kosong, dan itu akan membawanya pada ranah pemikiran yang tidak pernah berhenti, itu berputar-putar seperti jarum jam, tidak pernah selesai. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, kembali ke 1, 2, 3, terus tidak pernah berhenti. Dan itu akan melelahkan diri sendiri, di samping pertanggungjawaban dia terhadap nilai kemanusiaan juga terhambat karena tidak berkembang. Ilmunya akan diam dan statis di situ. Ilmunya akan kembali mundur. Akhirnya apa? Membawa dia pada kecelakaan filsafat. Nah, ini. Jadi filsafat pun ada kecelakaan karena kekurangan tadi itu bahan-bahan untuk meramu dan mempertemukan berbagai macam pemikiran logika.
pemikiran silogismenya itu akan terhambat dan tidak berputar dengan baik dan berkembang. Filsafat itu kan jelas ya, pemikirannya silogisme dan itu dalam sekali. Tidak cukup hanya jawaban dari seseorang, dua orang, tapi butuh pengalaman hidup itu. Dan dari situ dia ada hasilnya apa? Juga butuh perenungan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai yang kita inginkan. Jadi ketika kita bertanya tentang Tuhan, itu sebenarnya sudah ada dahulu pada zaman Ibrahim, zaman Musa, zaman Nabi Nuh. Nah, itu sudah ada pemikiran tentang Tuhan itu. Dan mereka semuanya memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ibrahim itu hidup di hutan dengan ibunya. Kemudian Musa itu hidup di kerajaan, berbeda tempatnya. Nabi Ibrahim itu hidup di lingkungan hutan yang diancam oleh Namrud. Bersama ibunya dia di hutan, bapaknya di perkotaan. Kalau beberapa waktu dia ngasih antar makan ke ibunya ke hutan. Sementara berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, hidup di tengah kerajaan, justru kerajaan Fir'aunnya. Tapi sama-sama akhirnya, sama-sama sebagai pencari kebenaran, pencari Tuhan. Ada lagi yang lain seperti Ashabul Kahfi itu sebagainya. Itu semua adalah proses, dan di sana mereka mengalami titik-titik di mana simpul titik itu akan meramu dan terangkai dalam sebuah kesimpulan akhir bahwa ternyata Tuhan itu begini, makhluk itu seperti ini. Itu berpikir situ. Rasulullah juga sama, sebelum jadi nabi beliau adalah seorang pemikir, perenung, dan itu filsuf. Jangan dikira nabi itu filsuf sebelumnya. Filsuf kan berpikir, dia dari Gua Hira memandang kota waktu itu kota kuno, kota Mekah itu kota kuno, dipandang dari bukit di Gua Hira itu, merenung lama itu butuh waktu, siang, sore, malam, dini hari, pagi, siang lagi, terus berputar. Dia di dalam hidup itu berputar, merasakan bagaimana nuansa maupun environment, lingkungan kehidupan ciptaan alam ini. Jadi tidak cukup dengan bertanya, tidak cukup. Anda nanti akan menemukan jawaban yang mentah. Jadi ketika kita bertanya tentang bukti Tuhan ataupun tentang Tuhan, dan jawabannya itu tadi yang saya sampaikan itu, bahwa bukti Tuhan itu tidak ada, ini akan menjadi jawaban mentah. Ketika jawaban mentah itu sampai ke kita yang mentah juga, akhirnya tidak jadi bahan untuk kita renungkan. Jadi bahan mentah, hasilnya pun disimpulkan begitu instan dan cepat. Akibatnya dia salah pemahaman. Nah, salah pemahaman akhirnya apa? Salah bersikap, salah mengambil pedoman. Dari salah mengambil pedoman hidup, salah bersikap. Dari salah bersikap, ancamannya adalah nilai kemanusiaan tadi. Jadi harus kita sikapi semua ini. Jangan sampai berpikir filsafat itu asal-asalan, asal berpikir, asal bertanya, nanti kalau ada jawaban asal menjawab. Itu tidak bertanggung jawab namanya sebagai seorang yang memikirkan tentang hakikat kehidupan. Tidak bertanggung jawab itu termasuk dalam malpraktek. Jadi katakan filsafat yang malpraktek karena dia tidak konsisten dengan pertanggungjawaban mutlak sebagai yang berpikir dalam dunia filsafat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain kita harus mendalami ilmu kita sendiri. Jangan sampai filsafat itu dijadikan bahan mainan. Jangan sampai itu filsafat dijadikan bahan dolanan. Bahasanya jangan sampai jadi bahan ual kedual. Bertanya, ada jawaban, tertawa. Bertanya, dapat jawaban, tertawa. Bertanya, dapat jawaban, tertawa lagi. Tidak berhenti, itu jadi gila nanti ya. Jadi gila karena dia akan berada dalam hal atau dalam
keadaan jiwa yang rapuh, jiwa yang lemah, dan jiwa yang tidak berisi, jiwa yang kosong dari pengalaman hidup. Nah, inilah yang akan menimbulkan apa? Bencana bagi umat manusia. Filsafat itu kalau malpraktek bisa menjadi bencana bagi umat manusia. Hampir semua ilmu lah kalau malpraktek itu akan jadi bencana bagi umat manusia. Dipastikan jadi bencana. Kenapa jadi bencana? Karena dia akan bertindak semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya dengan alat pemikiran filsafat tadi. Nah, inilah yang harus kita tekan supaya jangan sampai kita itu menjadi demikian. Berlatih kita harus berpengalaman dulu. Baca referensi, pengalaman hidup harus dirasakan, dihina orang harus siap, dicaci orang harus siap. Itu begitu filsuf itu. Jangan terus mau senangnya saja filsuf kok. Pengalaman dia belum tahu apa-apa sudah makan enak-enak. Ini filsuf model apa itu? Filsuf itu penuh perenungan dan dia harus siap menderita. Dalam suatu ketika menderita karena dia mencari. Tapi dia tidak merasa menderita karena mencari itu sebuah kenikmatan. Kenikmatan dalam merenung dan selalu merenung. Bertapa dalam ilmu. Jadi pertapa ilmu itu, bertapa dalam filsafat. Jadi filsuf adalah selalu bertanya, termasuk ketika ada jawaban dari pertanyaan apakah ada bukti adanya Tuhan, jawabannya tidak ada. Itu pun harus dipertanyakan, apa arti tidak ada itu. Jangan berhenti, karena kalau berhenti nanti tidak ada akan diartikan sebagai tidak ada, seperti jawaban orang-orang yang tidak berpikir filsafat. Na'udzubillah min dzalik.